Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik semua. Sekali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran, yaitu tentang kawal kehidupan manusia di Indonesia. Ya, di sini saya akan memberikan sebuah materi tentang sejarah peminatan. Selanjutnya, dalam materi kehidupan manusia di Indonesia, di sini ada beberapa materi atau submateri. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang manusia purba. Yang kedua ini ada asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Terus juga yang ketiga itu adalah corak kehidupan masyarakat di Indonesia. Dan juga yang keempat ini ada hasil-hasil budaya. Dan yang kelima itu adalah nilai masyarakat Indonesia. Yang pertama, ya kita masuk ke materi yang pertama. Di sini ada manusia purba. Kalau kita lihat dalam bentuk peta Indonesia, di sini ada peta persebaran di mana manusia purba itu ditemukan. Ya, banyak sekali penemuan-penemuan manusia purba di Indonesia. Yang pertama ini ada di Sangiran, ada di Trinil, ada di Wajak, dan juga di Flores. Karena memang persebaran manusia purba di Indonesia ini sangat merata, apalagi terutama ya untuk penemuan manusia purba sendiri kebanyakan itu di Pulau Jawa, terletaknya di Provinsi Jawa Timur dan juga Provinsi Jawa Tengah, jadi saling berbatasan. Apalagi kalau di daerah Sangiran ini banyak sekali, karena memang di daerah Sangiran ini ada salah satu museum besar ya di Indonesia, yaitu Museum Sangiran, di mana di dalamnya itu banyak fosil-fosil yang ditemukan, seperti kayak fosil manusia purba, fosil dari hewan-hewan purba, dan juga fosil-fosil peralatan-peralatan yang digunakan manusia purba sejak zaman dahulu. Selanjutnya ada jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Ya, di sini saya akan menjelaskan 3 jenis manusia purba. Yang pertama itu adalah Meganthropus paleojapanicus, yang kedua itu adalah Pithecanthropus, dan yang ketiga itu adalah Homo sapiens. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Meganthropus paleojapanicus. Ya, Meganthropus paleojapanicus ini pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1914. Nah, terus juga ditemukan di daerah Sangiran di sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Untuk selanjutnya, Meganthropus paleojapanicus ini memiliki arti yang sangat penting, karena memang megan itu artinya itu adalah besar, sedangkan tropus itu adalah manusia. Nah, untuk paleo ini adalah tua ya, sedangkan Japanicus ini artinya itu adalah Pulau Jawa. Kalau misalkan digabungkan dari awal Meganthropus sampai ke Paleo Japanicus, itu artinya itu manusia besar tertua yang berasal dari Pulau Jawa. Selanjutnya, fosil ini ditemukan beberapa fragmen. Ini adalah salah satu bentuk contoh dari gambar yang saya sajikan. Ini adalah bentuk dari rahang bawah ya, karena memang dari fosil giginya saja ada masih utuh ya. Terus juga ditemukan beberapa gigi-gigi yang memang sudah tidak menyatu dengan kerangka dari rahangnya sendiri, lalu ditemukan lagi kerangka rahang yang atas, terus juga ada giginya memang terlepas. Selanjutnya, Meganthropus paleojapanicus ini diperkirakan hidup 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Lalu untuk konsumsi atau makanan mereka, dia masih mengkonsumsi tumbuhan dan juga buah-buahan, karena memang sifatnya mereka masih mengumpulkan makanan, mengambil makanannya dari alami, belum termasuk ke dalam sistemnya memproduksi seperti kayak berburu atau memasak makanannya, ini belum, karena memang mereka itu masih sangat sederhana, dari sistem makanannya juga masih sangat sederhana, dan juga masih berpindah-pindah, karena memang makanan mereka itu bergantung dengan alam. Kalau misalkan tempatnya sudah tidak bisa menyediakan makanan untuk mereka itu akan berpindah tempat lagi, lalu mencari makanan yang memang tersedia oleh alam-alam tersebut. Selanjutnya yang kedua,
Saya akan menjelaskan tentang Pithecanthropus ya, atau manusia kera, karena memang jenis Pithecanthropus ini banyak sekali ditemukan di wilayah Indonesia ya, apalagi tingkat persebarannya juga banyak sekali ya. Pithecanthropus ini hidup sekitar 2 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Selanjutnya untuk sisa-sisa penemuan atau peninggalannya ya, atau penemuan-penemuan dari fosil-fosilnya sendiri ini terdapat di Mojokerto, terus juga ada di Kedung Brubus, ada di Trinil, terus juga ada di Sangiran, ada di Sambung Macan, dan juga yang terakhir itu ada di Ngandong. Selanjutnya untuk ciri fisik manusia purba jenis Pithecanthropus sendiri ya, memiliki tinggi badan 1605 sampai 1800 cm, dan juga memiliki badan yang tegap, terus tetapi tidak setegap Meganthropus. Mungkin kalau Meganthropus itu tinggi besar terus juga agak tegap, kalau Pithecanthropus itu tidak. Nah, selanjutnya lagi untuk tempat tinggal Pithecanthropus ya, tempatnya hidup di alam yang terbuka. Lalu hidupnya selalu berkelompok, karena memang mereka itu ketika berkelompok mereka akan bekerja sama ya. Di sini sudah bisa mengenal sistem pemburuan, meskipun belum sampai tahapnya itu belum sampai bisa mengolah. Dan selanjutnya lagi ya, di sini dari jenis Pithecanthropus ini ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah Pithecanthropus mojokertensis, dan yang kedua itu adalah Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Untuk jenis-jenis Pithecanthropus ya, di sini ada 2 perbedaan fosil, di mana fosil dari Pithecanthropus mojokertensis dan juga fosil Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Untuk yang pertama, Pithecanthropus mojokertensis ini ditemukan tahun 1936 oleh von Koenigswald, yaitu ditemukan pada lapisan Pleistosen yang paling bawah. Sedangkan untuk ciri fisik sendiri ya, untuk ciri fisik Pithecanthropus mojokertensis di sini memiliki badan yang tegap, terus juga tinggi badannya sama seperti kayak Pithecanthropus, 165 sampai 180 cm, terus juga hidungnya besar, terus juga tidak memiliki dagu. Jadi seperti kayak rata ya dari bentuk tengkoraknya sendiri. Terus juga selanjutnya ya, manusia purba jenis ini juga masih mengumpulkan makanan atau food gathering. Sistemnya itu masih mencari atau bergantung dengan alam. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Pithecanthropus erectus atau Homo erectus ya. Di sini juga untuk Pithecanthropus erectus ini artinya itu adalah manusia kera yang berjalan tegap. Bedanya untuk Pithecanthropus mojokertensis belum tegap, tetapi kalau Pithecanthropus erectus di sini itu jalannya itu sudah tegap. Dan selanjutnya lagi ya, ditemukan oleh Eugene Dubois, yaitu di sekitar daerah Kedung Brubus dan juga Trinil tahun 1890 sampai tahun 1891. Ini melakukan sebuah penelitian, karena memang dalam bentuk penelitian ini sangat panjang, harus tahu dulu bagaimana manusia purba itu pertama kali hidup atau kapan hidupnya ya, terus juga nanti bagaimana ciri fisiknya, makanya lama, prosesnya lama. Dan selanjutnya lagi untuk ciri fisik dari Pithecanthropus erectus atau Homo erectus ini ya, memiliki tinggi badan 165 sampai 170. Jadi berbeda 10 cm untuk Pithecanthropus erectus dengan Pithecanthropus mojokertensis, dan juga berat badannya 100 kg dan tulang kening menonjol dan juga tulang kaki sudah cukup besar. Jadi sudah ada mulai peningkatan walaupun tinggi badannya tidak setinggi Pithecanthropus mojokertensis. Selanjutnya ya, di sini kita akan masuk ke dalam Homo sapien, di mana Homo sapien ini termasuk ke dalam manusia purba yang sudah cerdas atau memang yang sudah bisa mengolah makanannya sendiri, bahkan sudah bisa menemukan api, jadi makanannya itu sudah mulai dimasak. Untuk Homo erectus sendiri ya, kehidupan Homo sapien ini sudah menggunakan akal, karena memang sifatnya itu seperti kayak manusia modern zaman sekarang, karena memang bentuk dari otak atau ukuran otak Homo sapiens sendiri lebih besar dibandingkan dengan bentuk otak manusia purba jenis lainnya.
Terus juga untuk jenis-jenisnya sendiri di sini ada 3. Yang pertama itu adalah Homo wajakensis, yang kedua ini adalah Homo soloensis, dan yang ketiga itu adalah Homo floresiensis. Untuk yang pertama, Homo wajakensis ini ditemukan di daerah Wajak, yaitu tahun 1889. Ini termasuk ke dalam Homo sapien yang memang sudah mengenal upacara penguburan. Jadi sudah ada sistem kepercayaan yang dianut oleh manusia purba jenis Homo wajakensis. Lalu di sini memiliki ciri-ciri tubuh yang tinggi, hidungnya besar, sama seperti kayak Pithecanthropus jenis erectus ya, atau Homo erectus, tetapi mukanya lebih lebar. Yang kedua, ini ada Homo soloensis. Untuk Homo soloensis ini sendiri ditemukan di daerah Ngandong, yaitu di Ngawi, Jawa Timur, tahun 1931 sampai tahun 1932. Hidupnya sekitar 900 sampai 300 ribu tahun yang lalu. Ya, untuk ciri badannya sendiri atau ciri fisiknya sendiri, di sini memiliki tinggi badan 130 sampai 120 cm, jadi lebih kecil. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Pithecanthropus erectus yang sampai 170 cm, ya berbeda lagi dengan Homo soloensis, jadi lebih kecil karena memang sampai 120 cm saja, dan juga memang berdirinya juga sudah tegak. Selanjutnya yang ketiga, ini ada Homo floresiensis. Homo floresiensis ini ditemukan di daerah Flores ya. Terus juga ditemukan di Gua Kapur, karena memang Homo floresiensis ini hidupnya di pinggiran-pinggiran pantai, karena memang mereka mengkonsumsi dari kerang, terus juga makanan yang berasal dari laut atau yang berasal dari alamnya sendiri. Selain ditemukan manusia purba atau fosil manusia purba, ditemukan juga fosil gajah besar ya. Terus juga ada tikus sebesar kucing juga ada. Terus juga ditemukan lagi hewan yang berjenis komodo. Nah, selanjutnya lagi di sini setelah saya menjelaskan tentang macam-macam manusia purba, kita masuk ke dalam materi selanjutnya ya, yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini ada 4 materi atau 4 teori ya. Di sini yang pertama itu adalah teori Yunan, yang kedua itu adalah teori Nusantara, yang ketiga ini adalah teori out of Africa, dan yang keempat itu adalah teori of out Taiwan. Untuk nenek moyang bangsa Indonesia juga dijelaskan dalam ras migrasi ya. Di sini ada beberapa bangsa yang memang menyebutkan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa yang pertama itu adalah Melanesia, yang kedua ini adalah Proto Melayu, dan yang ketiga itu adalah Detro Melayu. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang teori-teori yang masuk terhadap asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dulu ya, sebelum saya bahas tentang jenis-jenis bangsa yang memang menjadi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk yang pertama, di sini ada teori Yunan, di mana ada 2 gambar yang saya sediakan di sini. Memang gambar tersebut itu menceritakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut teori Yunan. Kalau misalkan menurut teori Yunan, ini dijelaskan ditemukan teknologi dan juga persamaan bahasa. Teknologinya yang bagaimana? Teknologinya di sini itu ditemukan sebuah bentuk kapak yang memang memiliki kesamaan yang ditemukan di wilayah timur, bukan wilayah timur ya, tetapi di wilayah Asia Tengah. Nah, selanjutnya lagi, kalau misalkan dari segi kebahasaannya, bahasa Melayu ini yang berkembang di Nusantara ini memiliki kesamaan yang memang di daerah Champa, lalu berkembang juga di Kamboja. Makanya persamaan tersebut ini memunculkan bahwa dugaan sementara bahwa penduduk di Kamboja ini berasal dari daratan Yunan. Sama halnya seperti kayak bangsa Indonesia sendiri ya. Ketika menurut teori Yunan ini termasuk ke dalam persamaan bahasa. Selanjutnya teori yang kedua, ini ada teori Nusantara. Menurut teori Nusantara ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Nusantara atau berasal dari
Indonesia sendiri atau daerah sendiri. Jadi tidak ada sangkut pautannya dengan daerah-daerah lain atau negara-negara lain yang merupakan memang bangsa Melayu. Orang Melayu di sini bukan berasal dari luar, tapi melainkan berasal dari daerah sendiri. Selanjutnya, menurut teori Nusantara ini juga bangsa Indonesia juga berasal dari wilayah Indonesia sendiri, dan juga teori ini didukung oleh Muhammad Yamin dan juga Goris Keraf, dan yang terakhir ini ada J. Crawford. Yang ketiga, ini ada teori out of Africa ya. Menurut teori out of Africa ini merupakan teori yang memang ditentukan oleh jenis DNA atau pada penelitian DNA. Pada penelitian fragmen ini juga menunjukkan tidak adanya gen manusia yang memang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Jenis teori out of Africa ini menjelaskan bahwa bangsa Afrika ini bermigrasi sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun silam. Terus juga tujuan migrasi tersebut ya, atau tujuan migrasi bangsa Afrika ini ada dua. Yang pertama itu adalah jalur yang mengarah ke Sungai Nil yang melintasi semenanjung Sinai sampai ke utara. Untuk yang kedua, jalur yang bermula dari Afrika kemudian melewati Laut Merah. Itu adalah teori-teori dari out of Africa menyatakan bahwa nenek moyang asal Indonesia itu berasal dari Afrika. Kalau kita lihat ya, dari jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia, mungkin kalau memang jenis manusia purba yang tertua di dunia memang berasal dari Afrika. Tetapi kalau misalkan nenek moyang yang berasal dari Indonesia, ini hanya menurut teori saja ya, karena memang banyak kesamaan yaitu dari jenis manusia purbanya. Selanjutnya, untuk teori yang keempat ini ada teori out of Taiwan ya. Untuk menurut teori out of Taiwan ini manusia purba berasal dari kepulauan Taiwan. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang melalui pendekatan juga ya, atau pendekatan linguistik didapatkan bahwa kesimpulan keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku kepulauan Nusantara ini memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa ini juga digunakan oleh leluhur Nusantara dan juga berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau di Taiwan. Selanjutnya lagi kita masuk ke bangsa-bangsa yang menurut asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Yang pertama itu adalah bangsa Melanesia. Ketika saya menyebutkan bangsa Melanesia, udah pasti saya akan menampilkan sebuah bentuk dari gambarnya sendiri, bagaimana contoh dari ciri fisik bangsa Melanesia itu sendiri. Untuk bangsa Melanesia ini berasal dari Teluk Tokmin. Fakta tentang asal bangsa ini memang didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti kayak pebble dan juga kepak pendek. Selanjutnya, benda-benda tersebut nantinya ditemukan di pegunungan Bakson atau di daerah Hobin. Menurut bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid termasuk dalam rumpun Vedoid dan juga Australoid, memiliki juga ciri-ciri fisik antara lain kulitnya kehitam-hitaman, lalu memiliki hidung yang besar, terus juga badannya kekar, rambutnya keriting, mukanya lebar. Terus juga memang kebudayaan bangsa Melanesia ini digolongkan ke dalam kebudayaan Mesolitikum, yaitu kebudayaan yang memang masih dalam kebudayaan batu ya, tetapi sudah mulai ada perkembangan. Yang kedua, di sini ada bangsa Proto Melayu ya. Dari bangsa Proto Melayu sendiri di sini ada gambar ya, gambar yang memang menunjukkan bagaimana sih ciri-ciri dari bangsa Proto Melayu tersebut. Di sini juga ada penjelasannya ya. Untuk bangsa Proto Melayu sendiri bermigrasi ke wilayah Nusantara itu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Jadi lama ya, bermigrasinya itu lama. Bangsa Proto Melayu tersebut ini juga merupakan ras Mongoloid dari daerah Yunan. Terus juga bangsa Proto Melayu ini juga memiliki ciri-ciri fisik ya,
Seperti kayak kulitnya sawo matang, berbeda dengan bangsa yang sebelumnya, itu ciri dari kulitnya sendiri kehitam-hitaman. Yang selanjutnya rambutnya lurus, badannya tinggi ramping, terus juga memiliki bentuk mulut dan juga hidungnya sedang. Selanjutnya lagi, kebudayaan Proto Melayu ini termasuk ke dalam kebudayaan Batu Muda atau Neolitikum. Nah, keturunan dari bangsa Proto Melayu ini banyak sekali ya di Indonesia. Ada yang dari Toraja, itu termasuk ke dalam keturunan dari Proto Melayu, dan juga ada Sasak, ada Dayak, ada Nias, terus juga ada Batak, dan juga ada Kubu. Itu adalah salah satu jenis keturunan-keturunan bangsa Proto Melayu yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ini yang ketiga ya, dari bangsa-bangsa asal yang dari Indonesia atau masyarakat Indonesia, ada bangsa Detro Melayu. Bangsa Detro Melayu ini bermigrasi ke wilayah Nusantara itu pada tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa Detro Melayu ini merupakan hasil percampuran dari Proto Melayu dengan bangsa Arya. Selanjutnya, untuk bangsa Detro Melayu sendiri membawa kebudayaan logam, di mana kebudayaan logam ini sudah mulai maju dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lainnya atau dari keturunan-keturunan yang lainnya ya, karena memang dalam kebudayaan logam ini sudah bisa mengatur jam kerja masing-masing masyarakatnya, sudah ada pembagian jam kerjanya. Terus juga untuk keturunannya sendiri sama seperti kayak Proto Melayu. Di sini untuk Detro Melayu sendiri mempunyai keturunan dari bangsa-bangsanya sendiri, yaitu ada di suku Aceh, ada di Minangkabau, terus juga ada di Jawa, ada di Bali, ada di Bugis, dan yang terakhir itu ada di Makassar. Untuk bangsa Detro Melayu di sini memiliki ciri fisik yaitu tidak jauh beda dengan yang namanya mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Kalau kita tahu ya, penduduk Indonesia saat ini, kalau misalkan di daerah Minangkabau, Aceh, memang hampir sama. Nah, kalau memang kalian ingin lebih jelas, saya sudah sediakan ada bentuk gambarnya bagaimana keturunan-keturunan dari bangsa Detro Melayu ya. Di sini juga ada bentuknya, bisa dilihat saja, warna kulitnya juga tidak terlalu kehitam-hitaman, tidak seperti kayak Melanesia ya. Selanjutnya lagi, kita akan berpindah materi. Tadi setelah saya menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, kita masuk materi yang ketiga. Ini ada materi corak kehidupan masyarakat, di mana corak kehidupan masyarakat di Indonesia ini ada 3, atau corak kehidupan masyarakat manusia purba zaman dahulu ya. Yang pertama itu ada masa berburu dan juga mengumpulkan makanan. Yang kedua, ini ada masa bercocok tanam dan juga berternak. Yang ketiga, ini ada masa perundagian. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dulu masa berburu dan juga mengumpulkan makanan. Bagaimana sih cara berburu mereka dan juga bagaimana cara mengumpulkan makanan bagi manusia purba di zaman dahulu. Di sini untuk masa berburu ya, merupakan tahap awal kehidupan manusia yang memang pada waktu itu menghabiskan sekitar 90% waktu hidupnya itu dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Tanpa berburu dan mengumpulkan makanan ya, manusia purba ini tidak bisa makan. Karena memang apa? Semua yang disediakan oleh alam itu adalah makanan mereka. Kalau misalkan jenis manusia purba tersebut sudah bisa berburu, kalau mau sistem mengumpulkan makanan ini memang dari sejak zaman Meganthropus paleojapanicus juga sudah mulai bisa mengenal yang namanya mengumpulkan makanan tanpa harus mengambil secara terus-menerus ya. Kalau misalkan mengambil secara terus-menerus, ini nantinya dia itu manusia purba jenis tersebut itu nantinya akan berpindah-pindah lagi, akan mencari tempat di mana tempat tersebut itu banyak sekali menyediakan makanan mereka. Selanjutnya, manusia purba hidup secara berkelompok, yaitu sekitar 10 sampai 15 orang saja ya. Dalam lingkupannya itu termasuk relatif yang sangat kecil.
Kalau misalkan relatifnya yang sangat besar itu sudah sampai ada kepala suku, tapi kalau ini belum. Sifatnya masih nomaden, masih berpindah-pindah, masih mencari tempat makanan atau yang tersedia banyak ya. Selanjutnya mereka tinggal di gua-gua karang sekitar sungai, danau dan juga pantai. Karena kenapa? Ya, manusia purba selalu hidup di dekat air karena memang ketika hidup di dekat air itu banyak sekali menyediakan makanan untuk mereka makan setiap hari. Dan sebagian besar lagi hasil kebudayaan atau peninggalannya sendiri ya dari masa berburu dan juga mengumpulkan makanan ini berupa alat-alat batu yang memang masih sangat sederhana, belum sampai ke tahap seperti kayak yang sudah menetap. Itu sifatnya itu barang peninggalannya atau kebudayaan peninggalannya itu sudah lebih canggih. Yang kedua, ini ada masa bercocok tanam dan berternak, di mana manusia ini sudah menetap di suatu wilayah, jadi sudah tidak bisa berpindah-pindah lagi, sudah punya pekerjaannya masing-masing, sudah punya kegiatan-kegiatan yang bisa mengolah makanan, terus juga menyimpan, ya, terus juga memenuhi kebutuhan dari hasil bercocok tanam. Bercocok tanam itu dimulai dari menanam umbi-umbian yang memang sangat mudah didapatkan, lalu mudah diproses ya, lalu nantinya bisa dijadikan sebagai bahan makanan mereka sendiri. Selanjutnya diperkirakan telah muncul sistem masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Jadi sudah ada kepala sukunya. Pemilihan kepala suku sendiri ya, di sini menggunakan sistem primus inter pares atau yaitu orang yang diutamakan atau yang paling berpengaruh. Contohnya seperti kayak ketua atau yang memang orang yang mempunyai kekuatan yang memang sifatnya hal magis ya. Kalau misalkan dalam masa bercocok tanam dan juga beternak, ini sudah mulai mengenal yang namanya sistem kepercayaan atau agama yang memang nantinya bisa dijadikan sebagai kebudayaan dia sendiri. Selanjutnya di sini untuk manusia berhasil membuat perlengkapan pertanian dan juga perkakas rumah tangga yang memiliki permukaan halus dan juga tajam. Contohnya di sini ada kapak lonjong, ada gurdi, terus juga ada pisau, ada perhiasan dan juga serta gerabah. Gerabahnya sudah mulai dibuat untuk wadah makanan mereka sendiri atau wadah tempat penyimpanan seperti kayak perhiasan atau yang lainnya. Dan juga aktivitasnya sendiri ya, untuk ekonomi perdagangannya ini sudah mengenal sistem barter atau sistem yang saling tukar menukar. Ketika manusia purba itu membutuhkan salah satu jenis makanan yang ia ingin dapatkan, mereka itu sudah bisa mengenal yang namanya sistem barter atau tukar menukar barang. Kalau zaman dulu belum ada uang ya, jadi masih sistemnya itu masih tukar menukar dengan sesama jenis barang. Yang selanjutnya, yang ketiga, ini ada masa perundagian, di mana masa perundagian ini termasuk ke dalam masa yang tingkat kebudayaannya sudah tinggi ya. Pada masa ini perundagian juga sudah mampu membuat peralatan yang terbuat dari perunggu dan juga sudah mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu atau masing-masing individu. Dan juga muncul golongan undagi dalam masyarakat juga memiliki yang memang sudah bisa dikatakan pintar ya, mempunyai akal yang sangat cerdas karena memang sudah bisa membuat barang-barang atau menghasilkan seperti kayak nekara, moko, terus juga kapak corong, ada bejana, ada perunggu dan juga ada arca perunggu. Selanjutnya kita masuk ke yang materi yang terakhir. Ini ada hasil dan nilai budaya masyarakat ya. Saya satukan saja ya dari hasil dan juga nilai kebudayaannya. Yang pertama, ini ada penemuan teknologi sederhana, yaitu penemuan api. Kapan sih api itu ditemukan? Api pertama kali ditemukan itu pada manusia purba jenis Homo erectus. Kalau Homo erectus itu tingkatannya manusianya udah cerdas, udah bisa mengolah makanannya sendiri ya. Jenis Homo erectus ini sudah bisa menggunakan api, terus juga udah bisa menerangi ruangan, terus juga udah bisa mengusir binatang buas karena memang dengan api binatang buas itu takut.
Selanjutnya, pada awal pembuatan api juga di sini dilakukan dengan cara membenturkan batu ke dalam api, lalu benturan atau percikan api tersebut itu dilemparkan atau menyayat sendiri ya ke dedaunan kering. Lalu setelah memunculnya api sedikit demi sedikit, barulah nanti ketika sudah banyak sekali, nanti baru diperbanyak lagi dengan menggunakan kayu-kayu yang sudah kering. Selanjutnya, pada masa bercocok tanam juga manusia menggunakan api itu untuk membuka hutan, bahkan sampai menebang pohon, terus juga yang lalu dibakar. Pohonnya juga di sini memilih untuk yang besar karena memang untuk dijadikan sebagai bahan bakar yang nantinya bisa digunakan kembali ya, atau nantinya bisa menjadi bersih, lalu ladangnya juga bisa ditanami dan juga untuk bisa bercocok tanam. Selanjutnya, yang kedua, ini ada peralatan batu dan juga peralatan tulang. Kenapa ada peralatan tulang? Karena di sini ada dua kebudayaan yang dihasilkan dari peralatan batu dan juga tulang. Yang pertama, ini ada kebudayaan Pacitan ya. Kebudayaan Pacitan ini termasuk ke dalam kebudayaan batu yang memang sudah menghasilkan seperti kayak kapak perimbas. Ini banyak sekali, ada di daerah Pacitan, ada di daerah Jawa Timur, terus juga Jawa Tengah atau yang lainnya. Yang kedua, ini ada kebudayaan Ngandong, identik dengan peralatan yang terbuat dari tulang. Terus juga ada yang duri ikan dan juga tanduk. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini ada pembuatan alat-alat dari batu ya. Alat-alat dari batu atau teknik-tekniknya ini ada 3. Yang pertama itu adalah pemangkasan atau membentuk permukaan yang tajam dan juga pegangan. Yang kedua ini ada teknik levalois, dan yang ketiga ini adalah teknik umpan atau mengasah batu agar lebih halus. Selanjutnya yang keempat, ini ada pembuatan tempat tinggal ya. Kalau kita lihat ini ada 2 gambar bentuk tempat tinggal yang digunakan oleh manusia purba. Untuk yang pertama, ini ada kejokomodinger atau sampah-sampah dapur atau tumpukan-tumpukan fosil kerang, seafood dan yang sudah menggunung. Sudah bisa diprediksi ya kalau misalkan kejokomodinger ini ternyata hidupnya di pesisir pantai. Kalau kita lihat di dalam jenis-jenis fosil kulit kerangnya dan juga seafood. Yang kedua, ini ada gua ceruk atau batu karang sebagai perlindungan dari cuaca dan juga binatang buas. Jadi dulu manusia purba sebelum bisa membuat rumahnya sendiri, mereka itu hidup di dalam gua-gua atau di dalam gua ceruk. Yang selanjutnya, ini ada yang keempat, ini ada pengolahan logam ya. Pengolahan logam ini tekniknya ada 2. Yang pertama itu adalah teknik cetak lilin yang menggunakan model dari tanah liat, nantinya dicetak dilapisi lilin. Yang kedua, ini ada teknik setangkup yang menggunakan 2 keping cetakan lalu yang terbuat dari batu. Selanjutnya, untuk yang materi yang selanjutnya, sistem kepercayaan dan juga penguburan jenazah. Untuk sistem kepercayaan ini ada 3 ya. Yang pertama itu adalah animisme, yang kedua itu adalah dinamisme, dan yang ketiga ini adalah tautenisme. Saya akan menjelaskan satu-satu. Di mana yang pertama itu adalah animisme. Animisme ini pemujaannya terhadap roh nenek moyang yang memiliki kekuatan magis yang fungsinya itu nantinya akan melindungi manusia purba sendiri, akan melindungi sang yang memujanya dia sendiri, dan juga nanti akan menimbulkan kekuatan dan juga yang bisa akhirnya itu nantinya akan melindungi dia sendiri. Dan memang untuk roh nenek moyang ini sangat banyak ya, karena memang sistem pemujaannya itu kebanyakan digunakan untuk sistem penguburan. Yang kedua, ini ada dinamisme. Dinamisme ini artinya itu adalah pemujaan terhadap benda-benda yang memang disucikan atau benda-benda yang memang memiliki kekuatan magis. Misalkan benda-benda patung itu termasuk ke dalam pemujaan benda. Yang kedua juga ada pohon besar, ini dijadikan sebagai tempat pemujaan. Lalu memang untuk dinamisme sendiri, kenapa memilih batu dan juga pohon besar? Mereka percaya ya, semakin tinggi besar pohon itu nantinya akan mempunyai kekuatan magis yang cukup besar juga.
Yang ketiga, ini ada animisme ya. Kalau animisme ini menyembah terhadap hewan-hewan yang memang dipercaya mempunyai lambang-lambang nenek moyang. Jadi saling berkaitan dengan yang namanya animisme. Dan selanjutnya lagi, ini ada penguburan jenazah. Ada dua teknik ya. Yang pertama itu adalah penguburan primer atau penguburan secara langsung. Kalau misalkan penguburan secara langsung ini manusia purba yang sudah meninggal ya dalam kebudayaan penguburan langsung dikubur secara langsung di dalam tanah, tetapi sebelum dikubur dia itu dibungkus dulu oleh peti yang terbuat dari batu, lalu dilakukan upacara penguburan. Tetapi berbeda lagi dengan sistem penguburan sekunder atau penguburan tidak langsung ya. Di sini melalui proses dua kali, yaitu yang pertama proses penguburan secara langsung tanpa ada perayaan upacara ya. Lalu setelah menjadi kerangkanya saja atau sudah yang tersisa itu kerangkanya saja atau tengkoraknya saja, lalu digali kembali, lalu diproses untuk penguburan yang kedua, terus juga dilakukan upacara besar-besaran. Biasanya ini dilakukan seperti kebudayaan Indonesia juga masih ada ya, seperti kayak di suku Dayak juga seperti itu, masih menggunakan kebudayaan penguburan sekunder atau penguburan tidak langsung, jadi diawetkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini ada nilai kebudayaan masyarakat, di mana nilai kebudayaan masyarakat ini ada tiga. Yang pertama itu adalah kreativitas, yang kedua ini adalah menjaga lingkungan alam, dan yang ketiga itu adalah menjaga hubungan harmonis. Kenapa ada kreativitas, terus juga ada menjaga lingkungan alam, menjaga hubungan harmonis? Karena memang sejak dahulu manusia purba itu sudah terbiasa dengan aktivitas yang memang nantinya bisa menjaga alam dan juga menjaga hubungan harmonis. Untuk kreativitas sendiri di sini ditunjukkan terhadap penemuan teknologi yang sangat sederhana, seperti kayak menciptakan sebuah api. Tadi sudah saya jelaskan ya tentang penemuan api itu bagaimana awalnya ya. Kreativitas ini memang masih sangat sederhana, tetapi sangat membantu bagi manusia purba sendiri untuk bisa mengawetkan makanan, terus juga untuk menghangatkan tubuh mereka sendiri. Kalau misalkan manusia purba jenis tersebut itu tinggal di daerah yang lebih dingin. Yang selanjutnya ya menjaga lingkungan alam. Untuk dari contoh gambarnya sendiri saya sudah sediakan di sini, ada beberapa. Untuk kreativitas juga ada, yaitu dari bentuk gambarnya itu sedang membuat peralatan yang dari batu. Kalau misalkan menjaga lingkungan alam, untuk manusia purba sendiri itu mengambil hasil alamnya itu hanya dengan seperlunya saja, dengan kebutuhannya dia sendiri. Kenapa? Karena kalau diambil semua nantinya itu akan merusak atau habis. Sedangkan kalau misalkan sudah habis, kalau memang tidak bisa menghasilkan kembali, itu nantinya tidak akan ada. Selanjutnya yang ketiga, ini ada menjaga hubungan harmonis ya. Kenapa harus menjaga hubungan harmonis? Karena memang ditunjukkan adanya pembagian tugas, terus juga dalam kelompok juga adanya upacara penguburan yang tadi saya sudah jelaskan. Memang ditunjukkan yang untuk mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, jadi mempunyai hubungan yang erat antar manusia purba yang nantinya tidak menjadi pecah belah seperti kayak manusia purba yang sudah sendiri-sendiri, tetapi masih sama, karena memang dari kebudayaan mereka sendiri mengajarkan bahwa sistem manusia purba itu hubungannya sangat erat, terus juga saling berkaitan, dan juga hubungannya itu sangat harmonis. Untuk materi yang saya sudah jelaskan ya sudah selesai. Untuk kata-kata terakhir, saya mempunyai kata-kata yang sangat unik, yaitu mereka tidak pernah bisa mengambil pelajaran dari dahulu itu dari sejarah, tetapi mereka itu ditakdirkan untuk mengulanginya kembali. Kenapa? Karena memang ketika dia tidak mempelajari dari sejarah, dia itu nanti akan mengulanginya sendiri. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.